Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas R akan menjelaskan mengenai hasil pengamatan dan penelitian kami di beberapa agroekosistem, yaitu monokultur, polikultur, dan agroforestry. Berikut adalah anggota kelompok kami. Lokasi agroekosistem pertama. Lokasi terletak di Jalan Metro, Desa Sisir, Kota Malang, yang berada pada ketinggian 680 hingga 1200 mdpl dan diapit oleh 3 buah gunung, yaitu Gunung Arjuna, Gunung Paderman, dan Gunung Welirang, yang merupakan lahan monokultur tanaman selada. Hasil pengamatan didapatkan tekstur tanah lempung berliat karena dapat dibentuk bulat dan cacing saat dilakukan pengamatan dengan metode filling. Yang kedua, warnanya coklat sedikit pucat. Yang ketiga, konsistensi lembabnya plastis karena masih bisa dibentuk cincin. Yang keempat, konsistensi basahnya cukup lekat. Yang kelima, kondisi tanahnya sedikit kering karena terletak jauh dari sistem irigasi. Yang keenam, pH tanahnya berkisar antara 5, 7, dan 8, yang termasuk kategori asam netral. Yang ketujuh, ditemukan banyak nekromas yang dapat menjadi bahan organik tanah. Yang kedelapan, tidak ditemukan adanya defisiensi unsur hara pada tanaman selada. Kesimpulannya, didapatkan bahwa tanah di lahan monokultur tanaman selada tidak berpotensi terdegradasi karena banyaknya nekromas yang dapat membantu memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Lokasi agroekosistem kedua. Lokasi pengamatan terletak di Jalan Metro, Desa Sisir, Kota Malang, yang berada pada ketinggian 680 hingga 1200 mdpl dan diapit oleh 3 buah gunung, yaitu Gunung Arjuna, Gunung Paderman, dan Gunung Welirang, yang merupakan lahan polikultur dengan tanaman selada dan seledri. Hasil pengamatan didapatkan, pertama, berdasarkan hasil perhitungan BI, didapatkan bahwa BI-nya sebesar 0,95 gram per cm kubik. Yang kedua, tekstur tanahnya liat berlempung karena dapat menempel pada satu jari, agak pecah saat dibentuk cincin, mudah dihancurkan dan agak gembur. Yang ketiga, defisiensi unsur haranya tidak ada. Kesimpulannya didapatkan bahwa lahan ini termasuk ke dalam lahan yang cukup bagus dan sehat karena penerapan sistem tumpang sari antara selada dan seledri memiliki BI yang hampir mendekati kriteria tanah sehat, yaitu 1, dan menunjukkan tanah tersebut bersifat poros. BI berhubungan erat dengan kepadatan tanah, kemudahan akar menembus tanah, tekstur tanah, drainase, dan aerasi tanah, serta mengindikasikan tanah bersifat poros, menurut Haryati 2014. Untuk mencegah kemungkinan lahan terdegradasi, yaitu dengan penerapan pola pertanian organik yang ramah lingkungan, karena penerapan tumpang sari sudah dilakukan sebagai upaya mengurangi terdegradasi lahan. Lokasi agroekosistem ketiga. Lokasi berada di UB Flores, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan, yang pertama, ketebalan seresah. Ketebalan seresah berpengaruh terhadap bahan organik pada tanah, karena sebagian besar pengembalian unsur hara berasal dari seresah. Ketebalan seresah yang berbeda juga dapat dilihat dari jumlah cacing tanah dan tingkat kelapukannya. Makin banyak cacing tanah, semakin tinggi seresah yang ada di permukaan tanah. Yang kedua, ketebalan understory. Ketebalan understory berperan sebagai penggambaran kondisi tanah pada saat itu dan dapat dilihat secara langsung. Understory menjadi bagian iklim mikro yang ada di dalam lantai hutan dengan fungsi menjaga kesuburan tanah, menjaga keragaman tanah, dan mencegah tanah dari erosi. Yang ketiga, populasi cacing. Pada beberapa titik yang diamati, ditemukan beberapa cacing yang membuktikan tanah pada lahan agroforestry subur. Yang keempat, jumlah casting. Pada semua titik lahan yang diamati, terdapat banyak casting yang menandakan kepadatan cacing. Casting memiliki manfaat dalam menyuburkan dan menggemburkan tanah, serta merangsang pertumbuhan akar, batang, daun, dan mempercepat panen, serta meningkatkan produktivitas. Yang kelima, jenis organisme lain. Pada beberapa titik juga ditemukan adanya organisme lain seperti semut, laba-laba, rayap, dan lipan. Makrofauna tanah ini memiliki peran penting dalam tanah, yaitu menjaga kesuburan tanah melalui perombakan bahan organik, yaitu dekomposisi, pendistribusian unsur hara, dan peningkatan aerasi tanah. Yang keenam, bintil akar. Pada lahan agroforestry tidak ditemukannya adanya bintil akar. Yang ketujuh, denaturasi.
Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan adanya gumpalan dan saput putih pada setiap tanah di titik pengamatan, yang berarti tanah tersebut berpotensi terjadi degradasi, karena aktivitas biologi dari protein akan hilang jika mengalami denaturasi. Hal tersebut membuat protein kehilangan fungsinya, menurut Triyono 2010. Kesimpulannya, pada lahan ketiga didapatkan hasil penelitian dan wawancara petani adalah ditemukannya adanya gumpalan dan saput putih pada setiap tanah di titik pengamatan, yang berarti tanah tersebut berpotensi terjadi degradasi, karena aktivitas biologi dari protein akan hilang jika mengalami denaturasi. Hal tersebut membuat protein kehilangan fungsinya. Namun, selama selesa dan organisme-organisme yang ada pada tanah lebih banyak, maka tanah tidak akan berpotensi terdegradasi, karena dapat membantu memperbaiki sifat tanah. Jadi, pada lahan UB Forest tidak berpotensi terjadi degradasi, karena pada lahan ini terdapat banyak sersa biodiversitas vegetasi dan juga fauna tanah yang dapat membantu memperbaiki sifat fisik tanah dan kimia tanah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan terima kasih.